Yang pertama waladun salih, yang kedua waladun barun, yang ketiga waladun aqun, yang keempat waladun talihun. Apal nggak tuh kira-kira? Ada waladun salih. Siapa itu waladun salih? Waladun salih itu adalah yang man barra liwalidayhi fi hayatihima wa barra liwalidayhi ba'da wafatihima. Yang pertama itu anak saleh adalah anak yang ketika orang tuanya hidup dia berbakti pada orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal dia tetap berbakti pada orang tuanya. Makanya Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Walad yang saleh ini yad'u lahu, senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini hadis menggunakan yad'u, fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya yashtamilu ala zamanil hali wal istiqbal. Artinya ketika menggunakan fi'il mudhari berarti kejadiannya terus berlangsung. Jadi doanya si anak ketika hidup dia doain, ketika orang tuanya meninggal pun dia tetap doain. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika dia dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini berupa kehidupan, seharusnya dia menjadi waladin saleh, ya, walad, anak yang soleh itu. Dan subhanallah, anak yang soleh ini kan ketika hidup menjadi qurrata a'yun buat orang tuanya, menjadi kesenangan dalam hati. Jadi hidupnya nggak nyusahin orang tua, saat orang tuanya nggak ada membahagiakan orang tua di dalam kuburnya. Itu anak soleh. Ini rata-rata kan anak soleh mulu nih. Amin. Rata-rata. Ya, walaupun banyak yang gak rata juga sih. Ya. Nah, subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, orang yang ketika kepengen punya anak itu saleh, maka kata Nabi kan dia harus pula mengajarkan kesolehan itu kepada anak-anaknya. Maka penting ketika kita punya anak, sering-sering kita ajak ke tempat-tempat yang baik. Kalau ke tempat-tempat yang nggak baik kan nggak diajarin, ntar dia tahu. Ya. Karena cenderung begini kan kita, kalau ke mall ngajak bocah, ke makam orang tua nggak pernah. Bener nggak tuh? Kalau ke tempat hiburan ngajak anak, tapi ketika ziarah nggak pernah ngajak anak. Bahkan sampai keragunan bocah diajak juga, cuman ngenalin nih bapaknya engkong, kingkong gitu. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penting ketika menciptakan anak saleh itu harus dimulai dari orang tua yang saleh. Kemudian yang kedua ada namanya waladun barun. Biasanya kalau di Quran itu atau di hadis ada birrul walidain. Siapa anak yang bir ini? Anak yang yang baik ini adalah dia yang man barra liwalidayhi fi hayatihima, orang yang ketika man'aqa, orang yang ketika orang tuanya masih hidup dia itu durhaka sama orang tua, tapi ketika orang tuanya telah tiada
ya barro ba'da wafatihima. Tapi ketika orang tuanya nggak ada, justru anak ini malah jadi benar. Ya dulu waktu masih bapaknya hidup, dibilanginnya kan susah banget. Kata bapaknya, jangan nyekek, apa aja dicekek. Itu ya. Kata bapaknya, jangan ninggalin sholat, dia tinggalkan terus. Banyak berbuat kebaikan, justru kejahatan yang sering dilakukan. Jangan bermaksiat, sering bermaksiat, sampai bikin jengkel terus orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya telah tiada, dia sadar, ya, dia sadar. Kemudian dia senantiasa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya udah nggak ada. Nah ini masih disebut waladun barun, masih disebut anak yang baik, ya, anak yang baik. Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kayak begini nih, orang tua udah nggak ada, kita bikin haul, ini bagian dari waladun barun. Tapi kalau Ustaz Rosyid, Ustaz Rahim kan termasuknya waladun soleh, ya. Bapaknya ada dia nurut, bapaknya kagak tetap nurut gitu. Kalau kayak kita kan bapak nggak ada, bader banget. Bapak ada, bader banget. Nggak ada, baru ada bener. Nah ini namanya waladun barun. Ada yang ketiga, waladun aq, anak yang dikatakan durhaka lah, demikian. Anak ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, man aqali walidayhi fi hayatihima wa barra. Anak ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang tuanya masih ada, nurut banget. Ya disuruh ke sana, dia ke sono, ya disuruh ke sini, dia ke sini, pokoknya nurut kan. Tapi pas orang tuanya nggak ada, justru malah badernya bukan main. Ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah, ini disebut anak yang durhaka sudah. Kenapa? Karena ketika itu si anak ini bader, itu rada mendingan dikit sebetulnya. Orang tua hidup nih, anak bader itu masih rada mendingan dikit. Kenapa? Sakitnya cuma satu di hati. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, anak justru malah bader, itu masya Allah sakitnya seluruhnya. Zahirnya sakit, batinnya juga sakit. Ketika dalam kubur nih melihat anak yang masih hidup, loh dulu nurut, kok tahu-tahu jadi anak yang justru bermaksiat, itu orang tua hatinya. Sebab kata Imam Ghazali, orang yang ketika berada di alam barzakh, perasaannya nggak dimatikan oleh Allah. Makanya orang di kuburan itu masih kangen sama orang hidup. Jadi orang tua kita nih yang udah nggak ada, itu masih ngangenin anak. Ini anak gua pada kemana, nggak pernah ziarah. Tapi duit kontrakan diambilin mulu. Itu ya yang subhanahu wa ta'ala. Ini anak gua rumput pada tinggi-tinggi kagak ada yang bersihin pisan di kuburan gua. Ini ada subhanahu wa ta'ala. Jadi sakitnya udahnya sakit begitu, tahu-tahu lagi mikirin anak nih, nggak pernah ngunjungin kuburnya, tahu-tahu palanya digedik sama malaikat. Lah, ngapa saya digedik? No, anak lu mabuk. No, anak lu main judi. No, anak lu melakukan maksiat. Nih hadir. Karenanya ketika waladun aq, dia sangat menyusahkan orang tuanya ketika orang tuanya udah nggak ada. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, kalau orang tua masih hidup, anak berbuat bader, nggak kelihatan mata, itu mending, nggak terasa apa-apalah, ya nggak terasa sakit dan sebagainya. Tapi ketika kita udah mati, itu hadirin yang dirahmati Allah, Allah kasih gambaran-gambaran anak kita ketika hidup di dunia. No anak lu, no anak lu yang mancing mulu, misalnya ya, misalnya ya subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang ketika waladun aqun, hidup, orang tuanya masih hidup, dia nurut, orang tuanya nggak ada, malah nggak nurut, boro-boro bikin haul, ingat orang tuanya aja kagak.
Naudzubillah. Yang keempat lebih parah lagi, waladun thaleh. Maka lawannya soleh itu thaleh. Siapa anak yang thaleh ini? Man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa aqqa liwalidayhi ba'da wafatihima. Orang yang thaleh, si anak yang thaleh ini, orang tuanya ada, dia Badr, apalagi orang tuanya udah nggak ada. Jadi yang nyusahin orang tuanya bukan orang lain, anakkah itu yang subhanahu wa ta'ala. Hidup yang nggak pernah nyenengin ketika kita meninggal dunia, nih anak justru yang paling nyakitin. Ya, ini anak yang paling nyakitin, anak yang paling durhaka itu anak thaleh. Sebab hidupnya ketika kita hidup, nih anak udah nyakitin terus dah. Sampai ketika kita meninggal dunia, itu rasa sakit belum hilang juga, justru makin bertambah kesakitan itu. Naudzubillah. Maka nggak tahu kita di posisi anak yang keberapa itu dari 4 itu. Tapi mudah-mudahan sih kita waladin saleh. Nah kan tanda min alamatil saleh, tanda dari orang-orang yang saleh itu dia senantiasa mendoakan, khusus ya paling tidak minimal orang tuanya didoain. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahsan, sebaik-baiknya kita kalau memang kita bisa, ya namanya haul itu nggak mesti yang besar, yang namanya haul itu nggak mesti yang harus bagaimana, yang penting harus ada haul untuk mendoakan orang tua kita, karena sifat haul itu kan sanatan marotan fikul di sana, sekali doang tiap tahun. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang malam ini dihaulkan almarhum Bapak Ahmad bin Bapak Gading, mudah-mudahan Allah ampunin dosanya. Sebab dihaulkan oleh anak-anaknya ini menjadi kegirangan buat beliau di alam barzah, dan ini menjadi rahmah kasih sayang dari Allah untuk orang tuanya dengan sebab doa dari anak-anaknya. Mudah-mudahan segala doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang orang tua masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berkahi kehidupannya. Orang tua yang udah nggak ada, mudah-mudahan Allah terima amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ta'ala niyah anna Allah ta'ala yashfi amradana ajilan ghairu ajil wa yahfaduna min afatid darain wa syayatin wal jinnati wan nasi ajma'in. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ansari wa ashari, thumma ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin, thumma ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, thumma ila ruhi as-syekhil kabir al-habib Abdurrahman bin Muhammad as-Saqaf wa syekh Ali bin Abi Bakr as-Sakran, thumma ila ruhi sayyidina qutbil anfas al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa syekh Ali bin Abdullah Baras, khususan ila ruhi sayyidina qutbil irsyad wa qatil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin al-Haddad wa uzulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din, wa khususan almarhum Bapak Ahmad bin Bapak Gading. Annallah wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi annallaha ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'al jannatu matwahum syalillahi lahumul fatihah.